Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini ya, Ibu akan menjelaskan tentang larutan penyangga atau buffer. Yaitu di mana larutan penyangga merupakan larutan kimia yang dapat mempertahankan pH-nya. Maksudnya mempertahankan pH-nya apa ini? Mempertahankan tingkat keasaman ataupun kebasaannya agar tetap stabil meskipun larutan tersebut ditambah dengan larutan asam atau larutan basa ataupun dalam pengenceran. Pengenceran itu dengan menambahkan air ya. Nah, contoh misalkan jeruk. Kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi tentang larutan asam dan basa. Nah, kemarin larutan jeruk ya, air jeruk ya. Itu kan kemarin ketika kalian melakukan identifikasi nilai pH-nya adalah sekitar 3, ada yang 4 gitu ya. Nah, kalau pH di bawah 7 itu kan seharusnya dia sifatnya asam. Nah, ketika air jeruk ini ditambah dengan larutan asam, maka dia tetap pH-nya adalah 3. Ditambah larutan basa, dia tetap 3. Ditambah air sebagai pengenceran, dia tetap 3. Nah, meskipun ada perubahan hanya sedikit saja pergeserannya ya, mungkin 3,01, mungkin 3,02 seperti itu, tapi dia tetap di kisaran 3. Nah, bagaimana dengan cara menetralkan kelebihan ion hidrogen H+-nya yaitu asamnya dan atau ion hidroksidanya OH-nya yang ditambahkan ke dalam larutan sehingga perubahan pH menjadi tidak signifikan. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya larutan penyangga ini yaitu syaratnya pertama dia terdiri dari asam lemah dan garam. Garam yang dimana di sini merupakan basa konjugasinya. Nah, pada saat asam lemah dengan garamnya maka pH-nya adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Contohnya adalah asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH menghasilkan garam NaCH3COO dan air. Yang kedua adalah basa lemah dan garam ya, garam di mana terdapat asam konjugasi yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Contohnya adalah asam kuat HCl dengan basa lemah NH4OH menghasilkan garam NH4Cl dan air ya. Dimana Ka adalah tetapan asam, Kb tetapan basa, Na mol asam, Nb mol basa, dan Ng adalah mol garam. Syarat selanjutnya adalah mol yang kuat, maksudnya mol larutan yang kuat ya, asam kuat ataupun basa kuat itu harus habis pada saat perhitungan nanti. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Yaitu tentukan pH dari nomor 1 100 ml CH3COOH yaitu asam lemah dengan molaritas 0,2, Ka sama dengan 10⁻⁵ dengan 50 ml garam CH3CONa 0,2 molar ya. Oke, langsung kita jawab ya. Ya, kita hitung dulu. CH3COOH ini kan mol asam lemah ya. Mol itu kalau kita kemarin membahas molaritas itu adalah mol dibagi volume ya. Dibagi volume. Nah, di sini kita langsung kembalikan, maka untuk menghitung mol adalah molaritas dikali volume, sehingga volumenya tadi 100 dikali molaritasnya 0,2 hasilnya adalah 20 milimol. Kemudian garamnya adalah 50 ml dikali 0,2 molaritas ya, molar sama dengan 10 milimol. Nah, kalau tadi secara reaksinya ya, asam lemah CH3COOH ditambah basa kuat ya menjadi garamnya. Jadi garam tadi itu terurai menjadi asam dengan basa kuat. Nah, maka untuk menghitung pH-nya adalah karena tadi ya syarat asam lemah dengan garamnya dari basa konjugasinya NaOH, maka menghitung H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Jadi Ka-nya 10⁻⁵ dikali 20/10 sama dengan 2 dikali 10⁻⁵. Sehingga pH-nya masukkan di sini ya. pH sama dengan min log 2 dikali 10⁻⁵ sama dengan 5 dikurangi log 2 sama dengan log 2 adalah 0,3 sehingga 5 dikurangi 0,3 adalah 4,7. Oke, itu soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. 50 ml HCl asam kuat ya dicampur dengan 50 ml basa lemah 0,4 molar, maka
berapa nilai pH-nya dengan Kb asam basa lemah adalah 10 pangkat min 5. Oke, kita lihat ya. Mol asam kuat HCl yaitu volume dikali molaritas adalah 5 milimol, kemudian mol basa lemah yaitu 20 milimol yang diperoleh dari volume dikali molaritas. Nah, kita reaksikan kan, HCl direaksikan dengan NH3 menghasilkan NH4Cl. HCl adalah asam kuat, NH3 adalah basa lemah. Kita itu menggunakan mula-mula reaksi dan sisa ya. Tadi kita masukkan molnya, HCl adalah 5 mol. Kemudian NH3 20 milimol, NH4Cl belum bereaksi ya karena mula-mula. Nah, kita masukkan reaksi pembatasnya dulu. Kita cari dulu ya. Nah, di sini kan kalian lihat itu HCl itu kan molnya 5. Ya, HCl molnya 5. Kemudian NH3 molnya 20. Nah, ini kita bagi dengan koefisiennya. Masing-masing kita bagi dengan koefisien dan cari nilai yang paling kecil. Ini kan koefisiennya semuanya 1. Maka 20 dibagi 1 20. 5 dibagi 1 juga 5. Sehingga yang paling kecil adalah 5. Maka 5 ini dijadikan sebagai reaksi pembatas. Nah, turunlah sini 5. Maka di sini nilainya berapa? Ya. Ini kan 1 nih ya. Koefisiennya 1. Masih ingat nggak ya? Mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Maka 1/1 dikali 5 sama dengan 5. Ini juga sama ini. 1/1 HCl ya dikali 5 sama dengan 5. Ingat ya, yang produk itu dikurang, yang reaktan itu dikurang, yang produk itu dijumlah. Sehingga 5 yang kuat ini ya, tadi syaratnya apa tadi? Asam kuat ataupun basa kuat ada habisnya. Sehingga HCl dia molnya habis. Yang tersisa adalah basa lemah. 20 dikurangi 5, 15, garamnya turun 5. Sehingga OH- adalah Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, mol basanya 15 dibagi mol garamnya 5. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5. Sehingga POH adalah min log OH-, yaitu 3 kali 10 pangkat min 5, 5 maju ke depan 5 dikurangi log 3. Log 3 nilainya adalah 0,48, sehingga hasilnya adalah 5 dikurangi 0,48 adalah 4,52. Maka pH-nya berapa? pH-nya adalah 14 dikurangi POH. Nah, POH-nya tadi kan 4,52, sehingga 14 dikurangi 4,52 adalah 9,48. Itu ya, untuk mencari tadi mol yang ditanya tadi, yaitu koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol diketahui. Tuh. Selanjutnya soal nomor 3. 500 ml NH4OH basa lemah ya dengan konsentrasi 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml asam kuat H2SO4 0,1 molar dengan nilai Kb. Nilai Kb-nya ini nilai N ya, NH4OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, berapakah nilai pH-nya? Kita cari ya. Untuk soal nomor 3 sama seperti tadi, yaitu kita cari mol basanya dulu. Di mana mol basa adalah volume dikali molaritas. Ya, dikali molaritas sama dengan 50 milimol. Mol asam juga sama dengan 10 mol dari 100 dikali 0,1. Kita reaksikan ya. Asam kuat bereaksi dengan basa lemah menghasilkan garam NH42SO4. Ingat ya, ada indeksnya asam kuat di situ H2SO4, ada hidrogennya 2. Ya, ada ion hidrogen H+ ya. Pembentuk asam ada indeksnya 2 di situ. Maka sehingga di sini garamnya juga ada indeksnya 2. Nah, mula-mula untuk asam adalah 10 milimol, sedangkan basa 50 milimol. Nah, sama juga kita cari reaksi pembatasnya. Nah, ini 10 ini mol ini dibagi dengan koefisien ya. Koefisien H2SO4 ini kan 1 nih. Ya, koefisien H2O4 ini kan 1. Maka 10 bagi 1 10. Ini 50 dibagi koefisiennya 2. 50 bagi 2 25. Nah, 25 dengan 10 maka lebih kecil 10. Maka ini dijadikan sebagai reaksi pembatas. Otomatis ini turun 10. Sedangkan ini molnya adalah koefisien yang ditanya dibagi yang diketahui 2/1 dikali 10 sama dengan 20. Begini juga seterusnya. 1 dibagi 1 dikali 10 sama dengan 10. Ini air 2 dibagi 1 dikali 10 sama dengan 20.
Oke ya. Sehingga jangan lupa untuk reaktan itu dikurang. Maaf ya, goyang-goyang gambarnya. Untuk reaktan itu dikurang, untuk produk itu dijumlah ya. Sehingga yang tadi syaratnya yang kuat itu habis, molnya habis. Maka tersisa basa lemah adalah 30, garamnya adalah 10. Masukkan OH- sama dengan KB dikali mol basa dibagi mol garam sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 30 bagi 10 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah POH dalam log 3 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5 dikurangi log 3. Log 3 tadi sama seperti nomor 2 ya. Log 3 nilainya 0,48. Jadi 5 dikurangi 0,48 adalah 4,52. Sehingga pH-nya adalah 14 dikurangi 4,52 adalah 9,48. Gitu. Untuk pH dari soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini agak sedikit berbeda ya anak-anak ya. Nah, kita di sini mencari volumenya, di mana ada 200 ml larutan basa lemah NH4OH dengan konsentrasi 0,2 molar dicampur dengan 0,1 molar asam kuat HCl. Nah, itu berapa volume HCl yang harus ditambahkan untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 8 dan Kb NH4OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Ini agak sedikit berbeda ya. Jadi tadi konsepnya tadi jangan lupa. Konsepnya adalah larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah dan garam atau basa lemah dengan garam ya. Terus kemudian syarat yang kedua adalah di mana mol basa kuat ataupun asam kuat itu harus habis. Ya, kita menggunakan perhitungan hukum kimia dasar mula-mula reaksi dan sisa ya. Jadi kalau kita paham tentang konsep, insya Allah itu soal dibawa kemana-mana tuh, insya Allah pasti bisa mengerjakan. Gitu ya. Maka bagaimana cara penyelesaian dari soal nomor 4 ini? Mula-mula kita hitung molnya dari mol basa lemah. Mol tadi rumusnya adalah volume dikali molaritas, yaitu 200 dikali 0,2 adalah 40 milimol. Kemudian mol asam kuat adalah sama ya, volume dikali molaritas. Nah, ini kan volumenya kita nggak tahu karena itu yang sedang kita cari. Sehingga kita ibaratkan volume asam adalah Va dikali molaritasnya adalah 0,1 sehingga hasilnya adalah 0,1 Va. Volume asam. Kita reaksikan ya. Asam kuat HCl bereaksi dengan basa lemah NH4OH membentuk garam NH4Cl ya. Selanjutnya di situ ada lagi nih H2O. Ya, tapi H2O itu kan kita nggak ngitung ya. Kita menghitung mol basa dengan mol garamnya atau mol asam dengan mol garamnya. Nah, jika itu adalah asam lemah. Nah, tapi berhubung ini adalah basa lemah, yang kita hitung adalah mol basa dan mol garam. Oke. Kemudian HCl tadi molnya adalah 0,1 Va mula-mula ya. Kemudian mol basanya adalah 40. Untuk garam belum bereaksi karena masih mula-mula. Nah, kemudian kita kasih turun. Karena yang memiliki variabel Va ini ya, volume asam kita kasih turun 0,1 Va, semua juga sama ya. Patokannya ini jadikan sebagai pereaksi pembatas 0,1 Va. Maka untuk NH4OH koefisiennya kan 1. Koefisiennya diketahui dibagi koefisien yang ditanya milik NH4OH dibagi koefisien yang diketahui HCl 1/1 dikali mol yang diketahui. Nah, berhubung mol yang diketahui kita menggunakan milik HCl yaitu 0,1 Va, maka 1/1 dikali 0,1 Va. Demikian juga dengan garam. Sehingga untuk reaktan itu dikurang, otomatis yang kuat habis ya. Kemudian yang produk itu dijumlahkan. Maka untuk basa lemah yang reaktan tadi kan dikurang. Hasilnya adalah 40 dikurangi 0,1 Va. Nah, itu persamaan yang pertama. Nah, kemudian pada soal nomor 4, pH-nya adalah 8. Nah, karena ini yang tersisa basa lemah, otomatis kita menggunakan POH. Sehingga kita menggunakan OH- ya. Untuk menghitung OH- kita harus tahu POH-nya dulu. Untuk menghitung POH adalah 14 dikurangi pH. pH-nya 8 sehingga 14 dikurangi 8 adalah 6. Maka nilai OH-nya adalah 10 pangkat min 6. Nah, setelah tadi kita ketahui ya
OH-nya adalah 10 pangkat min 6, maka langsung dimasukkan dalam rumus, yaitu KB dikali mol basa dibagi mol garam. OH-nya tadi 10 pangkat min 6, terus KB-nya dimasukkan 10 pangkat min 5. Mol basa tadi adalah 40 dikurangi 0,1 VA, dibagi mol garamnya adalah 0,1 VA. Sehingga 0,1 VA ini lari ke ruas kiri dikalikan dengan OH min 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 40 adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 10 pangkat min 5 dikali 0,1 adalah 10 pangkat min 6 VA. Ini ya. Maka disatukan variabelnya VA dengan VA. Otomatis 10 pangkat min 6 VA lari ke ruas kiri. Min jadi plus ya. Sehingga berubah menjadi 0,1 kali 10 pangkat min 6 VA ditambah 10 pangkat min 6 VA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 6 VA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Maka nilai VA adalah kalau perkalian dibalik kan jadi bagi ya. Sehingga yang luar dibagi yang di dalam. 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,1 kali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 3,64 kali 10 pangkat 2 min 6 lari ke atas jadi positif sehingga hasilnya adalah 364 ml. Jadi besar volume HCl yang ditambahkan pada larutan penyangga tersebut adalah 364 ml. Baik anak-anak, untuk demikian penjelasan dari Ibu ya. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian kerjakan latihan soal 4 nomor berikut ini mengenai larutan penyangga ya, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami dengan baik, dan untuk lebih paham lagi maka kita harus sering-sering mengerjakan latihan-latihan soal. Oke, demikian dari Ibu. Apabila ada kurangnya atau ada kesalahannya, ya mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Kita belajar bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua.